janganlah, jauhilah dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling buruk, nggak boleh. Ya, itu banyak boleh banget ya. Oh, nggak boleh begitu tuh. Prasangka kayak gitu nggak boleh. Ya, ibu itu saya minta begini aja nggak boleh. Ibu itu paling udah semangatnya. Iya, mungkin dia lagi ada masalah dan sebagainya. Bete. Iya, lagi bete. Iya, kayak gitu aja. Ibu itu ya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya yang kayak gitu Rasulullah mah apa solusinya? Solusinya kalau lagi ada masalah, jangan sangka Rasulullah punya masalah. Ya, bahkan pernah ada satu istri Rasulullah ditinggalin 1 bulan biar dia mikir. Tuh, Rasulullah tuh kalau punya masalah dia lebih banyak diam. Setelah udah ada redaan baru dia ngomong. Begitu tuh. Dia katakan. Tuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau ada masalah? Segera banyakin sholat. Tuh. Makanya sholat bukan jadi kebutuhan bagi Rasulullah, udah jadi hiburan. Nah sekarang pertanyaannya, hiburan kita tiap hari apa? Ya kan? Rasulullah mah hiburannya sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ya, seperti itu. Yang penting tidak sholat di waktu yang terlarang, nintar asamnya. Qobliyahnya ada nggak? Ada. Ya, boleh nggak qobliyah 4 rakaat? Boleh. Asal 4 rakaat ya? Habis asar? Nggak boleh. Nggak ada ba'diyah asar dari dulu. Nggak ada ketetapannya. Jadi semua yang namanya qobliyah mah ada semua 5 waktu. Tapi kalau ba'diyah asar dan subuh itu nggak ada. Berarti nggak boleh setelah sholat asar dan subuh ada ba'diyahnya. Ini ilmu, itu contoh. Nah, ntar kalau udah datang mau menjelang maghrib, saya katakan kita ke masjid, kita ke musola misalnya, ya itu sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudu habis wudu boleh. Tuh, kalau begitu gemar banget sama sholat. Nah yang namanya sholat kalau udah terjaga, sholatnya juga lama, nggak buru-buru dan sebagainya. Ya Allah, saya punya masalah begini nih, mudah-mudahan dengan saya sholat 2 rakaat Allah mudahkan saya di dalam menjalankan masalah ini, supaya Allah kasih solusinya atau jalan keluar. Sholat, dikit-dikit sholat, bukannya baper, bukannya ngambek, ya kan begitu, sholat, ya kan? Ya, kalau itu dimarahin pernah nggak sama suami? Marot, wasamarat itu buah-buahan, keperluan kita dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada yang kurang ya. Iya. Mau didahulukan keinginan apa keperluan? Keperluan. Kalau keinginan mah kagak ada habis-habisnya, Bu. Iya. Contoh, Bu. Nih, gampang aja ayatnya. Ya. Gampang aja ayatnya. Saya katakan. Apa ayatnya apa? Ya, bicara keinginan. Kita ibu-ibu suka nggak dikasih emas 10 gram, 100 gram, 1000 gram, mau nggak? Mau lah. Mau banget. Nggak ada yang masalah. Nggak ada yang masalah kan? Tiap hari sama Allah. Ini mana makanya ini selain itu kupas. Makanya saya kodimanya dari situ dulu. Ibu nih emas 24 karat ada nggak di atas dari harga emas 24 karat? Ada permata berlian itu lebih mahal, logam mulia, ya kan? Coba aja ibu beli logam mulia, harganya sama nggak sama emas yang gram? Berapa itu? Hah? Contoh nih, pahala sholat sunnah sebelum subuh. Ini ada isinya. Allah kasih nggak? Lebih dari emas permata berlian nggak? Iya, hari ibu kita dikasih sama Allah. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu ya fadilahnya daripada ibadah yang kita tahu. Dikasih cuman belum dijohirkan. Iya, enak banget lagi doa begini, segepok gitu. Ya, segepok tadi emas ya 500 gram 1 kilo, wah gede banget begitu. Saya belum pernah lihat. Allah kasih langit bumi beserta isinya. Tuh, itu lebih dari itu. Makanya kalimatnya simple. Ini hanya berlaku di ibu-ibu, tidak berlaku di laki-laki. Dunia mata'un. Dunia itu tempatnya perhiasan. Wa khairu mata'iha, ya,
dan sebaik-baiknya perhiasan kata Rasul al-mar'atus sholihah adalah perempuan atau wanita yang nggak ada apa-apa yang permata. Jadi seakan-akan orang itu sudah ya apa sih kalau perhiasan yang paling mahal sudah diberliankan dia, dipermatakan dia. Ya, hatinya sudah permata, matanya sudah permata, ya telinganya sudah permata. Kenapa? Karena mudah untuk menjadi sosok seorang muslimah yang solehah, seorang wanita yang soleh. Itu gitu tuh. Makanya sesuai dengan nama dari mukmin. Tempatnya ya mukminah itu bisa dikatakan adalah perempuan-perempuan yang beriman. Orang perempuan yang beriman sama juga yang soleh. Ya, makanya tuh diuji tadi ya, rasa takut, kurang harta, jiwa, buah-buahan kebutuhan dalam kehidupan kita, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa lapar, tapi lihat ayatnya, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Minimal bu, orang sabar itu qalu ya, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 156 ayat 156. Ya, kalau datang musibah pada dirinya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berbesar hati begitu. Kenapa sabar bu? Karena hukumnya wajib. Kalau udah bicara sabar, saya katakan ayatnya mana yang mau tidak menggugah kita. Kalimat innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah membersamai kita terus, ini enak. Allah jaga kita terus, Allah tolong kita terus, Allah mudahkan kita terus dalam beribadah kepada Allah. Enak itu kayak gitu. Karena sabar hidupnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kalimat sabar sampai ditekankan di surat Al-Imran ayat 200. Ayat 200 itu ayat terakhir, karena Al-Imran itu jumlahnya 200 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Tuh, ditaking, ditekankan, jangan sampai hidup ini enggak sabar. Karena nanti yang menghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala dari pintu yang pertama sampai pintu ke-8 isi surga itu isinya adalah orang-orang yang penyabar. Makanya banyak-banyak sabar. Itu sampai akhir hayat kita banyak sabar. Sabar itu kriterianya banyak bu. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika diuji oleh Allah. Sabar ketika menerima musibah yang Allah berikan. Sabar. Banyak-banyak tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat yang lebih ya bermotivasi lagi lihat. Kalau tadi di surat Az-Zumar ayat 53, ibu bisa buka di surat Az-Zumarnya ayat 10. Nah, satu ayat, satu surat tapi beda ayat. Ya, kalau tadi bicara orang yang punya dosa sebanyak apapun, kalau mau dia tobat Allah akan ampuni seluruh dosa itu. Tapi di ayat 10-nya kalimatnya di ujung ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mampu bersabar di jalan Allah, pahalanya apa bu? Dikasih pahalanya Masya Allah tanpa batas. Yang namanya tanpa batas ya. Kalau kita meninggal, dikubur kita, sudah meninggalkan yang namanya alam dunia ini, terpisahnya jasad dengan ruh, saya katakan, tapi karena buah daripada kesabarannya, falahum ajrun ghairu mamnun. Amal kebaikannya, pahalanya terus mengalir, karena waktu di dunianya dia menjalankan kehidupan ini menjadi sosok manusia yang benar-benar sabar. Tuh, ada ayatnya. Benar nggak ayatnya begitu? 39 ayat 10, 39 itu Az-Zumar ya? Iya. Orang yang mampu bersabar maka pahalanya tanpa batas. Yang makanya kayak gitu. Ketika ibu mulai nggak sabar, istighfar. Ya Allah, saya udah nggak sabar. Saya udah nggak sabar. Baru ngeliat anak nakal dikit aja udah nggak sabar. Nah, nauzubillah jadi kalau sampai orang tua, apalagi namanya ibu yang doanya lebih tajam, saya katakan. Jangan gampang-gampang nyumpahin. Jangan gampang-gampang nyumpahin karena itu doa. Ya,
Sejelek apapun anak kita perilakunya, jangan pernah nyumpahin, karena itu doa, nggak boleh. Harusnya doain yang baik-baik. Nah, yang kelima, udah jam 3:04 ya, terakhir ya, sama kayak tadi lanjutannya. Jadi tanda-tanda hamba-hamba Allah yang disayang, yaitu diberikan kesabaran. Yang kelima, jadi nyambung tuh sama nomor 4 ya, diuji supaya orang itu sabar. Maka yang kelima, Allah senantiasa membentuk pribadi manusia tersebut menjadi penyabar. Tuh, jadi sebenarnya biiznillah. Makanya kalimatnya tadi yang saya buka di mukadimah, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Jumu'ah itu surat ke-62, ayatnya ayat 2. Hakikatnya kita mah ya orang yang nggak tahu apa-apa, tapi di situ kalimat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ya. Tapi kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran, maka Allah akan pinterin, cerdasin, pakihkan ya. Allah bentuk diri kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itu kalimatnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah senantiasa mengajarkan ya ilmu-ilmu dari orang-orang atau hamba-hamba yang Allah pilih, wal hikmah, dan Allah selalu berikan hikmah yang terbaik buat dirinya. Itu Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. Betul Bu? Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul nggak ayatnya itu? Iya. Tuh Bu ya, cukup 5 hal itu kita tinggal lakukan, praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Kalau kita sudah dapat ya rasa sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mudah untuk dapat ridhonya, mudah dapat rahmatnya, dan kita di dalam menjalankan kehidupan ini sampai akhir hayat kita termasuk mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa min jami'il ma'asi wal dzunub. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aslim lana nurana wa ighfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana min hadhihi dunya ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura asatijatina wa umura abnaina wa umura min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim
تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan bersikap mohon maaf. Astagfirullahaladzim dan apabila bertakwa dari Allah dan tidak perlu berbuat dengan alhamdulillah rabbik wala takun min al-kafirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.